Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Febriani. Saya mahasiswi Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro, peminatan elektronika. Di sini saya akan membahas tentang metodologi penelitian juga, tapi lebih ke penulisan kutipan dan daftar pustaka. Baik, pertama saya akan membahas pengertian terlebih dahulu, kedua tujuan, pengantar, Harvard apa style, dan kelima contohnya. Untuk pengertian, kutipan adalah semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide tulisan kita. Itu maksudnya kita mengambil beberapa jurnal untuk kita kutip atau kita ambil idenya atau isi mereka, seperti itu. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci, yang disusun secara alfabetis. Kutipan dibedakan menjadi dua jenis menurut Universitas Kristen Petia 2008, yaitu pertama, kutipan tidak langsung. Penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Jadi kita mengambil ide dalam suatu jurnal, tapi kita menggunakan dengan kalimat sendiri untuk penelitian kita, seperti itu. Kutipan langsung yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Nah, ini bedanya. Kalau kutipan langsung, kita langsung mengambil ide mereka dengan copy dan kita paste ke penelitian kita, seperti itu. Dua jenis kutipan langsung, pertama kutipan langsung pendek dan kedua kutipan langsung panjang. Jadi kita akan membahas perbedaan kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Untuk kutipan langsung pendek, syaratnya pertama, apa style atau American Psychological Association jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. Kedua, MLA style atau Modern Language Association jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Cara menuliskannya, pertama, dituliskan menjadi satu paragraf karya tulis Anda. Kedua, tambahkan tanda petik pada kutipan untuk menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan. Ketiga, sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. Untuk kutipan langsung panjang, syaratnya pertama, apa style jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Kedua, jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris. Itu untuk MLA style. Untuk cara menuliskannya, pertama, membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik, ukuran font dan spasi dengan sesuai karya tulis. Kedua, ditulis menjorok atau masuk 1 cm atau 5 spasi dari batas margin kiri tulisan Anda. Ketiga, kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat Anda. Tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka itu sendiri, pertama, agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Kedua, menghargai penulis sebelumnya. Ketiga, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Untuk tujuan daftar pustaka itu sendiri, pertama, memberikan deskripsi yang penting tentang buku, majalah, artikel secara keseluruhan. Kedua, sebagai pelengkap para pembaca agar dapat melihat atau membaca sumber aslinya. Untuk tujuan kutipan, pertama, menegaskan isi uraian. Kedua, membuktikan apa yang dikatakan. Dan ketiga, menunjang apa yang diungkapkan. Pengantarnya, dalam penulisan karya ilmiah atau artikel jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi,
Ada beberapa metode atau gaya atau yang biasa kita sebut dalam bahasa Inggris style. Penulisan sumber kutipan dan penulisan daftar pustaka yang dapat dipilih dan dianut antara lain Turabian style, Harvard style, Vancouver style, American Psychological Association atau apa style, Chicago style atau kombinasi dari berbagai style. Masing-masing style penulisan sumber kutipan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan, tetapi suatu style yang dipilih dan dianut harus diterapkan secara konsisten. Beberapa perguruan tinggi dan penerbit jurnal ilmiah di Indonesia biasanya menganut style kombinasi, misalnya Turabian Harvard style, Harvard apa style, Harvard Vancouver style, Turabian Vancouver style, atau style kombinasi lainnya. Lebih banyak lagi kombinasi jurnal. Di sini kita akan membahas Harvard apa style. Untuk aturan penulisan sumber kutipan menurut Harvard apa style, pertama, sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Kedua, penempatan sumber kutipan atau pada awal atau akhir kutipan tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip. 3. Nama penulis suatu sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun dan halaman sumber kutipan, dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip. Keempat, jika penulis terdiri atas 2 orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan, tidak menggunakan simbol, serta tidak menggunakan kata penghubung and, walaupun literatur berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti et al. Kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. Et al dalam bahasa Latin adalah singkatan dari et alia atau et ali. Dalam bahasa Inggris berarti and other, dan dalam bahasa Indonesia berarti dan kawan-kawan. Keenam, jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan seperti buku, artikel, dan lain, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemahan. Diikuti tahun penerbitan literatur asli, bukan tahun penerbitan hasil terjemahan. Ketujuh, pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Aturan penulisan daftar pustaka. Pertama, sumber kutipannya yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Ketiga, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Keempat, jika literatur ditulis oleh 1 orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan keempat. Dilanjutkan penulisan nama, penulisan kedua, dan seterusnya sebagai berikut. Nama depan dan nama tengah atau disingkat. Dilanjutkan nama belakang. Untuk penulis kedua dan seterusnya, penulis nama depan atau tengah atau singkatan, dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Keenam, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya. Ketujuh, kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan, tidak menggunakan simbol, serta tidak menggunakan kata penghubung and walaupun literatur berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Ini seperti aturan penulisan kutipan. Ke-8, cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Cara penulisan sumber kutipan.
Sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks. Pertama, satu sumber kutipan dengan satu penulis. Asyik 2016 menyatakan bahwa titik-titik. Jika disertai dengan halaman, Asyik 2006 289 menyatakan bahwa titik-titik. Menurut Asyik 2006 titik 289 titik. Kedua, satu sumber kutipan dengan dua penulis, misalnya Cooper and Slider 2003 titik 224. Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis, Guan et al 2009 titik 232. Seperti itu. Untuk sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau awal teks. Satu sumber kutipan dengan satu penulis, Asyik 2006 jika disertai dengan halaman titik-titik. Satu sumber kutipan dengan dua penulis, Cooper dan Slider 2003 titik 224. Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis, Guan et al. Seperti itu ya. Bedanya yang pertama sama yang kedua tuh cuman beda di awal dan akhir. Kalau untuk yang pertama tadi penjelasan di awal lalu menyatakan, sedangkan di yang kedua ini menyatakan bahwa titik-titik baru di belakangnya itu sumber kutipannya. 3. Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama, John 2006-2007 jika tahun publikasi sama, Sumiana 2007A 2007B, seperti itu. Untuk sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis yang berbeda-beda, Yermak 1997 Abodi dan Kasnik 2000 Guan et al 2000. Seperti itu. Kelima, sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu. Badan Pusat Statistik 2006, Ikatan Akuntan Indonesia 2011, Financial Accounting Standard Board 1984. Keenam, sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu peraturan atau undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 titik. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 titik. Penyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 45 titik. Ketujuh, kutipan berasal dari sumber kedua, Scott 2000 dalam Asyik 2009 23. Seperti itu. Untuk cara penulisan daftar pustaka, pertama buku teks, aturan penulisan, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul buku harus cetak miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit, buku teks terjemahan. Aturan penulisannya, nama belakang, penulisan asli, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah, tahun penerbitan, judul buku asli harus cetak miring, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemahan, tahun, judul buku, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Buku terbitan lembaga atau badan organisasi, aturannya nama lembaga atau badan atau organisasi, tahun penerbit, judul buku, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Atau buku terbitan lembaga, badan atau organisasi berisi himpunan peraturan UU dan sejenisnya. Nama lembaga, badan atau organisasi, tahun penerbit, judul peraturan atau UU yang dirujuk, nomor atau seri peraturan atau UU, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Peraturan undang-undang dan sejenisnya, cetak lepas tidak berupa buku himpunan. Aturannya nomor dan tahun peraturan atau UU, judul peraturan atau UU yang dirujuk, tanggal pengesahan atau penerbitan jika ada, nomor lembaran negara jika ada, organisasi penerbit jika ada, kota tempat pengesahan atau penerbit. Artikel dalam jurnal, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, volume dan nomor jurnal. Nomor halaman artikel dalam jurnal, artikel seminar atau simposium atau dalam proceeding, aturan penulisan, nama belakang, singkatan inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, nama proceeding atau cetak miring, nomor dan volume proceeding, tanggal seminar atau simposium, penerbitan proceeding, nomor halaman artikel dalam proceeding. Ini contoh pembuatan sumber kutipan dan daftar pustaka menggunakan Harvard Style dengan aplikasi Microsoft Word. Lebih jelasnya kita akan
membuat tutorialnya. Jadi kita untuk tutorialnya kita buka aplikasi Word, lalu kita klik referensi ini, terus kita klik insert citation, add new search. Nah, di sini kita harus memilih beberapa tipe. Di sini banyak macam tipe karena saya menggunakan jurnal, jadi saya memilih jurnal. Saya mengambil jurnal ini tentang rancang bangun monitoring polusi udara berbasis Arduino. Jadi di sini author ini nama penelitinya, jadi kita edit di sini namanya Muhammad Zikri dari Zaldi Khair. Jadi pertama kita akan menulis Muhammad lalu Zikri lalu add. Setelah itu tadi nama keduanya Rizaldi Khair. Rizaldi Khair. Kita add. Setelah itu oke. Untuk titelnya kita ini, itu titel itu judul, ini judulnya kita copy aja, Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Untuk jurnal name-nya itu sendiri ini jurnal Teknovasi, kita ketik aja ya, jurnal Teknovasi, jurnal Teknovasi. Jadi yearsnya 2018 ya, tadi 2018 untuk halamannya 27 sampai 38, 27 sampai 2018 untuk halamannya 27 sampai 38, 27 sampai 38 untuk volumenya dan isunya ini. Volumenya 8 dan nomor 1 itu untuk pengisian isu. Volumenya tadi berapa tadi ya? Volumenya 5. Volumenya 5, isunya nomor 1. Klik OK. Ya, jadi inilah yang dimaksud sumber kutipan. Dan untuk membuat daftar pustaka itu sendiri kita hanya mengklik bibliografi, terus insert bibliografi. Dah, ini terotomatis sudah guys. Oke, jadi seperti itu.